Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik Pak. Alhamdulillah. Baik. Walaupun di masa pandemi seperti ini ya, kita masih bisa belajar, dan ini salah satu media pembelajaran yang cukup ya, bisa menggantikan pembelajaran luring ya, luar jaringan. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kesediaan sinyalnya di sana? Ya, di rumahnya ada tapi ya? Ada Ya, semua. kadang sedang lagi. Saya ada. Ya, kalau nanti misalkan di tengah jalan ada yang misalkan sedikit nge-lag atau lag, bolehlah nanti masuk lagi ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita berdoa dulu ya. Di sini Bapak lihat ada siapa aja nih. Deka, ya, silakan mengomandokan doa. Sok. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran, tapi Bapak ingin mengecek kehadirannya. Ada Adila ya, Ayu, Baby, Calista, Deka, Devia, Elsa, Febrian, Lulu, Azmi, Nabila, Repani, Reska, Sri, Tiara, dan Tresna. Bapak juga akan mengecek di Google Classroom ya. Kalian sudah masuk Google Classroom belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Udah Pak. Oke. Udah Pak. Udah Pak. Iya. Udah Pak. Absensi. Alhamdulillah sebagian besar sudah hadir. Tinggal Agung dan Ahmad ya yang kita tunggu aja teman-teman. Kalian sudah pernah mendengar kata kewirausahaan? Pernah. Pernah Pak. Oke. Pernah. Sejak kapan nih? Ini sebuah kata ya, yang mungkin kalian sering mendengarnya. Ada yang sudah ada yang sudah paham, ada yang mungkin sambil lalu aja. Sejak kapan mengenal kata tersebut? Bapak izin menjawab dari SD, karena di SD itu pernah ada pelajarannya. Dari SD? Iya. Masya Allah ya, dari SD. Baik. Oke, tadi Tresna ya yang menjawab ya. Yang lain barangkali Iya, Pak. Bapak tunggu. Dari kelas, izin menjawab Pak, dari kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP sudah. Iya Pak. Baik. Berarti itu kalau ini mah kelas 1 SMP gitu ya. Iya. Ya memang di SMP itu ada yang namanya mata pelajaran prakarya. Nah, jadi sebetulnya ini bukan hal baru ya buat kalian tentang kewirausahaan. Dan bila nanti kalian kuliah juga, kalian akan menemukan mata kuliah kewirausahaan. Jadi seberapa pentingnya sih kewirausahaan sampai ada gitu ya di setiap jenjang pendidikan. Nah, ini kira-kira ya yang akan kita pelajari. Terlihat ya. Di sini ada cabang di sini bahwa kewirausahaan ini
terbagi dengan karakteristik kewirausahaan dan juga keberhasilan dan kegagalan ya dalam kewirausahaan. Nah kemudian bercabang lagi ya. Nah kita nanti akan mempelajari tentang pengertiannya ya dan manfaatnya, kemudian karakteristiknya. Nah selanjutnya faktor apa saja sih yang menyebabkan keberhasilan dalam berwirausaha, terus faktor kegagalan juga apa ya, dan penyebab kegagalan juga nanti kita akan ketahui penyebab kegagalan itu apa. Faktor dan penyebab itu beda ya. Faktor-faktor, sebab-sebab itu biasanya itu telah terjadi misalnya. Nah kemudian kunci sukses menjadi seorang pengusaha muda. Baik. Nah untuk pembelajaran ini Bapak akan sampaikan dalam bentuk ceramah ya. Ya walaupun di siang hari ini kita tetap semangat ya, karena ceramahnya nanti akan Bapak jeda ya. Misalkan menjelaskan ini, terus kita saling komunikasi juga. Oke. Nah, di sini pengertian kewirausahaan Bapak ambil mungkin 2, tapi kalau kalian sudah membaca ya modul yang Bapak berikan di Google Classroom itu akan ada beberapa ya. Jadi pengertian itu sebetulnya setiap ahli di bidangnya itu akan membuat definisi tersendiri ya. Oke. Di sini John G tahun 93 dia mengatakan bahwa kewirausahaan itu menurut dia ya usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis ya. Jadi mengenal bisnis, manajemen, pengambilan resiko ya melalui keterampilan komunikasi untuk memobilisasi seseorang. Jadi dia lebih ke empowering ya, memobilisasi orang-orang ya dalam berbisnis ya. Yaitu manusia, desain manusia, uang, bahan baku, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah proyek supaya terlaksana dengan baik. Nah, ini memang kalau kita baca secara textbook agak-agak bisa mengernyitkan dahi gitu lah. Nah, tapi sebetulnya kita bisa perdalam lagi nanti di karakteristiknya ya. Nah, ini pengertian-pengertian aja. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Ini menurut instruksi presiden ya tahun 95 bahwa kewirausahaan itulah semangat, sikap, perilaku, kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ya. Ini tahun 95. Oke. Ini lagi-lagi ya, kalau kita disadari hal ini kita harus mencerna lagi. Oke. Tapi tak apa-apa ya, ini Bapak sampaikan dulu karena memang kita harus bisa mencerna ya informasi harus bisa cerna. Oke. Nah sebelum lanjut Bapak ingin menanyakan dulu nih, kalian bisa menangkap kira-kira apalah, ini bebas aja. Kalau Bapak bebas aja, yang kalian tangkap dari dua pengertian ini ya, menurut John G dan menurut Presiden RI, kira-kira wirausaha itu apa ya? Ya. Wirausaha adalah ya semacam kegiatan untuk berwirausaha. Wirausaha adalah semacam kegiatan. Oke. Ya Pak. Bagus. Udah menangkap. Jadi wirausaha itu semacam sebuah kegiatan ya. Nah, kegiatannya itu tentu ada tujuannya ya, Lu ya. Ya Pak. Nah, tujuannya kira-kira apa kewirausahaan itu? Untuk melatih kreativitas, bisa untuk mencari keuntungan juga. Untuk mencari keuntungan. Bagus sekali itu. Terima kasih ya Lulu ya. Bapak izin menjawab? Iya Pak. Silakan. Terus Menjawab kalau menurut saya, iya. Iya, sok silakan.
wirausaha itu adalah suatu proses mengidentifikasi, membuat atau mengembangkan suatu produk sehingga untuk dijual kembali atau membuahkan hasil. Baik, baik. Jadi lebih ke langsung ke ini ya, ke sesuatu yang nyata ya. Jadi usaha menghasilkan produk ya, melatih kreativitas untuk dijual kembali tadi. Oke, oke, oke. Nah, ini udah mulai connect nih ya ke produk ya. Oke, Bapak minta dari laki-laki nih, siapa nih? Ya, masa perempuan terus dari tadi. Di sini ada M Azmi, Giandra, Febrian. Siapa lagi? Ini Giandra, apa kabar Giandra? Bisa terdengar suara Bapak di sini? Iya, Pak. Oke, Giandra, menurut Iya, Pak, terdengar. Giandra itu apa sih? Wajahnya diliatin Giandra. Nah, agak-agak mundur. Iya. Siap. Jadi saya itu menurut saya seperti menciptakan suatu produk buat dijual ke halayak dengan kreativitasan juga gitu. Oke. Ini hampir senada dengan Tresna. Baik. Terima kasih Giandra ya. Nah, di sini ya kita akan mulai mendalam nih. Wirausaha menurut asal katanya terdiri dari kata wira dan usaha. Nah, ini. Wira ini kalian pernah ya kayak prawira gitu, pernah dengar ya? Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, berwatak agung. Ya, udah sangat kuat sekali gitu ya karakternya gitu ya. Sedangkan usaha itu berarti perbuatan, amal, bekerja, berbuat sesuatu. Nah, tadi sudah bisa dijawab oleh teman-teman semua ya, bahwa berbuat sesuatu. Nah, oke, jadi apa dong? Kita lihat lagi nih slide selanjutnya. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasi serta memasarkannya. Kalian setuju nggak? Produk. Apakah hanya produk yang zaman sekarang ya? Izin menjawab, Pak. Iya. Selain produk, untuk saat ini seorang wirausaha sudah dapat menciptakan sebuah lowongan kerja, bukan Pak? Oke, menarik. Jadi selain menghasilkan produk, seorang wirausaha itu bisa membuat atau membuka lowongan pekerjaan. Tapi biar lebih connect lagi, contohnya apa gitu? Lowongan pekerjaan apa? Izin jawab Pak. Siapa yang mau jawab? Lulu. Itu Pak, jasa juga. Nah, ini bagus. Tadi siapa yang ngomong jasa? Ajmi. Aku Pak. Nah, Ya. itu maksud Bapak tuh selain produk juga jasa ya, itu makanya. Oke, Lulu silakan dilanjut. Terima kasih Azmi. Bagaimana Lulu? Tadi ya saya mau jawab jasa juga. Tapi udah keduluin jadi ya udah. Oke, nggak apa-apa. Berarti kan teman kamu dan kamu itu sebetulnya satu ini ya, satu pemikiran kan? Iya Pak. Iya. Ya. Baik. Di Google Classroom kita, di situ sudah Bapak simpan LKPD-nya ya. Jadi kalian bisa koreksi ya, bahwa kira-kira pemahaman saya sudah sejauh mana ya. Ini LKPD ini untuk mengukur ya, sejauh mana kalian memahami dan menguasai materi, oke? Nah, baik. Mari kita lanjutkan. Ini cukup ini ya, cukup menarik sekali sebetulnya ya. Kita lanjutkan slide berikutnya.
Pelaku wirausaha dikenal juga dengan sebutan wirausahawan, tinggal pakai one gitu ya, atau entrepreneur dalam bahasa Inggrisnya. Adalah seorang yang memiliki kualitas jiwa pemimpinan, inovator, pemikiran dalam melakukan usaha. Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Ngomong-ngomong soal ide, kalian sempat kepikiran apa itu ide? Bapak ingin dari kalian untuk kembali menjawab pertanyaan Bapak. Ide apa sih yang ada di pikiran kalian tentang ide tersebut? Yang jawab Pak. Iya, Rizka. Ya, silakan. Ya, sifatnya Suaranya agak kecil, Rizka ya. kayak gini Pak. Kita ketik Pak. Udah deket padahal ya. Gimana Rizka? Ide itu apa sih? Ya kayak ide itu kita itu ya itu dari sebelumnya kayak yang ini kita suatu inovasi yang baru kayak misalnya kita buat yang itu jadi ide-ide yang membuat apa sepertinya Rizka koneksinya ini ya lemah ya. Bisa ini nggak Rizka? Coba sama Rizka dikirim via ini, dikirim via chatting aja ya tentang ide tadi. ya Pak. Oke. Ya Pak. Febrian Fajri, gimana kabarnya Febrian? Baru kelihatan nih. Baik Pak. Oke, siap. Bapak tunggu tadi chatnya ya dari ini. Bisa di WhatsApp aja nggak apa-apa. Ya. Satu lagi aja lah. Ini yang suaranya jelas nih. Febrian udah bisa menyimak. Apa itu ide menurut Febrian? Kalau menurut saya mah ya Pak, ide itu rancangan atau gagasan yang tersun di dalam pikiran seseorang. Yes, rancangan kegagasan ya. Oke. Ngomong-ngomong soal ide, kalian tahu nggak yang mahal itu apa sih dalam sebuah bisnis? Salah satunya adalah ide ya, benar nggak? Pak. Nah, jadi Benar, Pak. ide itu kayak Benar, semacam Pak. ilham gitu ya, kayak feeling yang mendalam ya. Misalkan melihat peluang, paham ya? Nah, contoh yang sudah berhasil mewujudkan idenya dan sukses. Bisnis apa kira-kira sekarang? Zaman now. Bisnis online Pak. Bisnis online. Contohnya apa? Coba. Kafe-kafe Pak. Banyak banget kafe. All shop gitu teh jual online. Gojek Pak. GrabFood. Nah, itu maksud Bapak. Ya, salah satunya GrabFood, Gojek. Ya, Agung, silakan. Welcome. Tadi Agung sama ini ya, baru masuk ke Bapak ya. Agung sehat, Agung? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kalian kepikiran nggak misalkan 10 tahun yang lalu pekerjaan ojek itu pelakunya adalah seorang laki-laki muda yang ganteng misalkan ya, kepikiran nggak? Dan jadi viral gitu ya, dan dia ternyata setelah jadi Gojek viral malah dia banyak endorse gitu dengan akun Instagramnya. Nah sekarang ya sangat mungkin kan. Nah kalau zaman dulu ojek ganteng ya muda, mungkin dia nggak akan dikenal oleh dunia, bener nggak? Nah ide bagaimana mengaitkan ya teknologi informasi dengan pekerjaan yang konvensional, yang jadul, udah lama sekali kan. Ojek itu sejak
zaman dahulu kalau udah ada ya. Sebelum zaman penjajahan mungkin udah ada kan, ada orang misalkan mau kemana gitu kan diantar. Dulu mungkin bukan motor ya gitu ya, dulu ada yang becak lah gitu ya, terus apalagi ya banyak lagi, apalagi mungkin kuda apa dulu ya. Tapi sekarang dengan teknologi informasi, nanti di akhir akan Bapak jelaskan, itu semua jadi peluang. Oke, next kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Setelah ya kita sedikit mempelajari tentang kewirausahaan, jadi tadi kita ngambil lah dari instruksi presiden ini bahwa kewirausahaan itu adalah sikap, semangat, perilaku gitu ya seseorang dalam menangani usaha. Terus ternyata wirausahawan itu artinya wira itu pejuang ya. Terus menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang pandai, orang yang berbakat. Berarti kan wirausahawan itu orangnya spesial banget, benar nggak? Ya. Berarti dia kreatif, berarti pinter, berarti cerdas, berarti bisa ngambil peluang. Nah, setelah semua yang Bapak paparkan ini pertanyaan Bapak. Apakah ada di antara kalian yang bercita-cita menjadi seorang pengusaha? Gimana? Ada Pak. Oke. Siapa yang mau jadi seorang wirausahawan tadi? Ayo, jangan semangat dong. Ini lagi ada yang saum nggak? Ada yang puasa nggak? Kalau mau minum nih, kalau juga bawa nih, ya. Ya, kalau ada cemilan kayak apa? Siapa yang mau jadi pengusaha? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Deka Pak. Deka, Deka. Azmi. Siapa lagi? Ayo Pak. Agung Rahman. Perempuan Deka. ada nggak? Kalau pengen ikut Yang mau jadi pengusaha siapa? kalau Siapa? udah ada ilmunya. Pak. Siapa? Diandra mau? Ya Pak, kalau udah ada ilmunya. Oke. Bapak minta satu orang saja, biar waktunya efektif. Tadi Agung Rahman belum nih ya, belum bicara nih. Agung Rahman pengen jadi seorang pengusaha. Emang mau jadi apa Agung? Mau jadi pengusaha apa? Jadi pengusaha itu cuma sampingannya aja Pak, jadi bukan cita-cita awal gitu. Cita-cita utama iya buat sampingan aja, misalkan jadi apa gitu ya, samping lebih pengusaha jadi dapat uang gitu. Bentar, Bapak, kalau Bapak tangkap berarti Agung pengen double gitu. Jadi pekerja sama pengusaha atau gimana? Iya, jadi punya usaha, tapi juga ikut kerja sama orang lain. Ikut kerja sama Misalkan orang lain. jadi apa? Misalkan jadi teknik apa gitu, terus Agung teh punya usaha pabrik roti, misalnya gitu, coba. Oke. Ya Bapak hargai sih ya, pendapatnya Bapak hargai. Tapi nanti mungkin Agung akan bisa berubah juga pikirannya, karena ternyata Ya. justru bekerja di orang lain tuh banyak keterbatasan ya. Kepikiran nggak keterbatasan bekerja di orang lain apa? Terbatas waktu gitu. Waktu, bener banget, kerja di orang lain. Pingin jadi seorang pengusaha tapi kerja di orang lain itu sebetulnya boleh dibilang kontradiktif, paham ya? Bertolak belakang. Waktu. Nah, waktu kita kerja di orang, otomatis bisnis juga tidak akan optimal. Selain waktu, Gung, coba Gung, keterbatasan apa lagi kira-kira? Terbatas apa ya? Apa? Ayo, ini mudah ini. Boleh Bapak lempar ke yang lain ya? Boleh Pak, silakan. Oke. Deka,
keterbatasan ide, Pak. Misalnya kita punya ide apa, tapi karena atasannya kurang setuju, jadi tidak bisa diaplikasikan. Iya, iya. Ide kita pengen membangun, kita pengen membesarkan perusahaan orang lain, berarti kan kalau bekerja Ya, sama orang lain bantu, ya. Pak. Ya, Udah gitu ide kita nggak kepake. Nah, jadi Pak. terima kasih. Ya, itu Agung ya. Itu bagus Bu Deka tuh katanya keterbatasan ide kita jadi dibatasi ya. Kita pengen membangun usaha ini, si bosnya nggak setuju. Dan yang pasti ketika ide kita dipakai itu yang untung bukan kita kan? Ya. Iya, ya Lebih perusahaannya. bagusnya kita dikasih berapa gitu. Dengan ide itu mahal, makanya Bapak bilang ide itu mahal gitu. Ya, makanya ide itu baiknya jangan kita share dulu di sosmed. Kita jalankan dulu biar orang lain tahu setelah kita berhasil, kurang lebih seperti itu. Dulu paham dulu menyimaknya dari tadi, Masya Allah ya. Tresna, ini Tresna lagi di mana Tresna? Di rumah Pak, di kamar. rumah. Oke, baik. Siapa yang belum pernah Bapak sapa? Revani udah. Sri Berlian mana Sri Berlian? Ya Pak. Nah, Sri Berlian udah Bapak. Nah, ini. Oke. Tadi keterbatasan ide, keterbatasan waktu. Menurut Sri keterbatasan apa lagi ya kira-kira? Kalau bekerja di orang, kita tidak sedang membahas keburukan bekerja di orang, bukan ya? Bekerja di orang juga bukan hal yang buruk ya. Kita sedang membahas dari sisi seorang pengusaha ya. Mohon maaf, itu maksudnya. Oke, apa keterbatasan apa lagi? Ini terakhir nih sebelum kita lanjut ya. Sok, apa kira-kira keterbatasan apa ya? Tadi udah waktu, bener banget. Kita akan dibatasi. Ya, kita mau mengekspresikan ide kita, kita harus kerja sama orang dari jam 8 sampai jam 5 sore misalkan. Ide juga dibatasi. Kira-kira apa lagi? Giandra sama Deka itu kok hampir mirip-mirip nih ya. Hampir mirip-mirip loh, ini gayanya tuh. Gayanya tuh dari penampilannya. Beda, Pak. Tapi bukan saudara kan ya? Bukan. Iya. Ipin, Pak. Sri, gimana Sri? Mau langsung menjawab? Kalau enggak, teman kalian harus langsung ngejawab. Oke. Kayaknya kelamaan nih soal waktu durasi ya. Siapa yang bisa menjawab? Waktu, ide, satu lagi itu penting banget. Apa? Yang ngebedain pengusaha sama pekerja. Ayo, boleh siapa? Keterbatasan usaha itu kan bisa Sok, siapa kalau satu jadi orang ya? pekerja Satu orang ya. bisa jadi pekerja. Rizka, boleh Rizka? Gimana Rizka? Siapa tadi yang jawab? Beda tuh Pak, kayak kalau kita bisa memperkerjakan. Agak ini suaranya enggak ini ya. Perbedaan uang bukan sih Pak? Yes, itu apa berarti namanya? Dana, ekonomi. Modal. Lebih tepatnya Penghasilan. apa ya? Oh, penghasilan. Penghasilan. Nah, sip, mantap. Perbedaan penghasilan. Ya. Jadi gini, kita main blowing nih, buka ini. Kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Gajinya tetap nggak? Tetap segitu. Kita mau banting tulang, keringatan, pingsan, sampai mungkin sakit. Namanya juga gaji segitu-gitu aja. Tapi kalau pengusaha, semakin dia bekerja keras, bekerja cerdas, hasilnya luar biasa. Ya kita ambil contoh ya, ini memang klise ya, tapi nggak apa-apa kita ambil contoh. Misalkan kerja keras si Ata, misalkan ya Ata ya, banyak sebetulnya yang lain, cuma Pak muncul Ata lah sekarang. Ata yang Bapak lihat dari ya interview dia, podcast dia kan, dia memang pekerja keras gitu, dan dia berhasil. Raffi Ahmad misalkan, ya dia berhasil gitu, dia bekerja
walaupun dia kerja di orang tapi dia juga pengusaha, dia ngebuka apa gitu ya. Atau nanti next Bapak akan jelaskan beberapa pengusaha yang sukses ya, tapi itu di slide selanjutnya. Oke. Jadi perbedaannya penghasilan ya, penghasilan kalau kita bekerja banyak penghasilannya yang tidak terhingga. Contohnya maksudnya kalau kita jadi seorang pengusaha nanti penghasilannya tidak terhingga, tapi nanti akan berpenjelasan nanti di slide berikutnya siapa aja orang-orangnya gitu. Oke. Jadi kita harus mengenali sifat-sifat wirausahawan itu. Nah, salah satunya adalah percaya diri. Nah, ya. Jadi percaya diri ini sikap atau keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Ya. Bersifat internal, sangat relatif dan dinamis dan banyak bentukan kemampuan untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan. Percaya diri, ya. Oke, next. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, ya, kegairahan berkarya, ya. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Jadi maksud percaya diri ini, dia percaya diri di atas keilmuan, jangan kepedean ya. Terlalu percaya diri itu salah. Berarti dia modal pede ya. Bisa dibedakan ya teman anak-anak ya. Percaya diri Ya, Pak. dengan kepedean beda ya. Insya Allah kalian bisa memahaminya. Kemudian juga berani mengambil risiko, dan juga dengan orang terlalu berani ambil risiko. Pokoknya ada keterlaluan itu salah. Berani mengambil risiko ini yaitu berani berbuat suatu hal yang baru, maksudnya ya, untuk melakukan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan orang lain dan tidak berani melakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Misalkan ya, orang lain buka mie ayam, kita buka mie ayam. Ini contoh singkat aja. Tapi bisa aja mie ayamnya berhasil. Cuma kan harus melakukan sesuatu yang baru kan. Mie ayam apa dulu nih bedanya? Gitu kan? Bukan mie ayam yang kebanyakan orang nggak ada yang unik-uniknya. Ya. Wirausahawan itu lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Oke, next. Nah, berorientasi pada tugas dan hasil, ya. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Dia mau berprestasi di bidang apapun. Contohnya Deddy Corbuzier tuh, ya. Di hal apapun dia motif-motifnya berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh dengan apabila ada inisiatif. Nah, inisiatif ini penting ya. Kita jangan hanya nunggu orang lain, kita harus punya inisiatif dong, ya. Perilaku inisiatif ini biasanya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Kalau kita nggak punya inisiatif dalam hidup, ya udah kita nggak akan move on, kita akan diam aja di jalan. Juga harus memiliki sifat kepemimpinan, ya. Kepemimpinan ini born to be a leader gitu kan. Ada yang orang memang tercipta dia sudah memiliki jiwa kepemimpinan, tapi kepemimpinan juga bisa diasah ya. Bisa kita dilatih gitu ya. Bahkan kepemimpinan ini ternyata berimpact kemana? Bisa misalkan selalu melakukan produk dan jasa-jasa baru, dia pengen jadi leader di bisnis gitu ya, pengen jadi leader di usaha dia sehingga menjadi pelopor ya dalam proses produksi maupun pemasaran, selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Nah, berbeda ini bagi dia sebuah nilai, bukan kebanyakan kan takut beda, dan harus orisinal ya Nana ya. Orisinal itu kemampuan untuk selalu menemukan imajinasi dan pekerjaannya, keinginan tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sifat mental yang positif dan daya pikir yang kreatif.
Karya orisinal juga dapat dihasilkan oleh wirausaha yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin-rajin mencoba hal baru yang inovatif. Ya, misalkan orisinalitas ini bisa di bidang kita masing-masing. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan orang seneng bisnis kuliner gitu ya, senang usaha kuliner. Dia senang kuliner makan awalnya. Nah, akan muncul tuh ide-ide yang orisinal menciptakan sebuah hal baru ya, terutama makanan ya. Sekarang kan kalian tahu ya, minuman aja seberapa banyaknya, makanan seberapa banyaknya, itu ide-ide yang muncul walaupun tidak murni 100% original, tapi menyelesaikan sesuatu yang baru. Contoh kemarin yang lagi heboh apa ya, semuanya karpol ya, semuanya hitam. Dari mulai cuci piring pakai karpol, pasta gigi, sampo, sabun, sampai pizza juga pakai charcoal itu. Nah, itu orisinal kan? Dan kemudian berorientasi ke masa depan. Ke masa depan. Seorang dengan keurusan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini tapi juga di masa depan. Nah, contohnya apa ya? Nih, Bapak kasih contoh sekarang. Khairul Tanjung itu yang punya Trans Studio, Trans TV, Transmart, apalah banyak. Dia itu anak singkong katanya. Itu maksud Bapak tuh contoh pengusaha yang sukses. Dia kalau kerja di orang, coba, dia nggak akan punya Transmart loh, dia nggak akan punya Trans Studio, dia nggak akan punya Trans Studio dan yang lainnya. Paham ya? Ini beda banget dari penghasilannya. Bahkan dia akan membuka peluang kerja buat orang lain. Ini dari Indonesia. Kemudian Andrew Darwis yang punya Kaskus. Ini zaman dulu sosmed belum ramai ya. Sempat mau dibeli berapa miliar gitu, nggak dikasih ya sama Google. Nah, ini orientasi ke masa depan. Kemudian kalian pernah dengar Elon Musk? Pernah, Pak? Elon Musk ya, tahu lah ya. Dia yang punya SpaceX ya. Yang sekarang dia misinya adalah mengantarkan manusia ke Mars, ke planet Mars. Elon Musk, dan sekarang dia punya apa? Tesla ya. Tesla. Ya, yang mobil yang nggak ada bensinnya ya. Dan kemarin sempat dia menaikkan salah satu cryptocurrency Bitcoin bahwa bisa dibeli Teslanya dengan Bitcoin. Ada yang tahu Bitcoin ya? Tahu lah ya. Tahu, Pak. Tapi ternyata dia bilang, aduh, ini nambang Bitcoin ini katanya malah menghabiskan sumber daya alam, yaitu kan listrik itu ada yang menggunakan minyak bumi, akhirnya dia ganti ya dengan Dogecoin. Oke, nah ini yang Bapak bicara yang tadi contoh masa depan, ini Satoshi Nakamoto ya. Kalian pernah nggak ketemu sama orang ini? Foto Khairul Tanjung pernah lihat ya? Pernah. Pernah lihat nggak? Enggak. Oke, kalau enggak coba kita googling ya. Udah ya? Pernah lihat ya sekarang ya? Tahu ya? Ya, Pak. Nah, ini anaknya tahu nggak? Putri Tanjung. Ya, yang punya podcast ini ya. Nah, ini kemudian kita Andrew Darwis ya. Nah, ini yang punya Kaskus. Kaskus kemarin juga udah bisa ini ya. Udah bisa jual beli juga kan di situ ya. Sekarang udah banyak kan Tokped, Shopee. Dulu di Kaskus jual beli. Bapak harap justru kalian ini yang bisa melanjutkan ini gitu ya. Oke, sekarang Elon Musk.
Oh ya. Dia punya roket. Oh. Ini berapa duit ini ya bisa naikin roket ke atas tuh. Nah, ini mental pengusaha ini ya, kepemimpinan, originalitas ya. Ini bukan dimiliki oleh negara, bayangkan ya. Kayak NASA aku kan milik negara. Ini milik satu orang manusia gitu. Ya, kamu punya roket misalnya. Duitnya berapa gitu. Paham ya? Bang. Oh, roketnya. Oke, ini yang bombastis banget. Satoshi Nakamoto. Ini ternyata bukan, ya. Wajah ini yang muncul. Katanya kalau nyangka ini Satoshi Nakamoto, berarti kalian kurang piknik gitu ya. Ada yang tahu nggak Bitcoin? Cryptocurrency, blockchain, cryptocurrency, Bitcoin, ada yang tahu? Enggak, Pak. Nggak ada. Bapak izin bertanya ya, kalau Bitcoin itu yang biasanya suka dipakai buat trading kan sih? Yes, benar. Kenapa dipakai buat trading? Sebetulnya Bitcoin itu cryptocurrency, itu jadi mata uang digital ya. Sebetulnya itu lebih ke kayak e-money gitu ya. Tapi dunia sudah mengakui bahwa, terutama netizen ya, bukan negara, karena ini Bitcoin ini kita bedakan. Bitcoin ini bukan mata uang resmi, paham nggak? Tresna paham nggak? Misalkan mata uang resmi apa ya? Nabila, mata uang resmi apa kira-kira? Mata uang resmi, Pak. Rupiah, macam rupiah gitu. Yes, rupiah. Dolar, euro, banyak ya, yen. Nah, Bitcoin ini dia tidak dimiliki oleh institusi negara, enggak. Ini dimiliki oleh netizen, bayangkan, netizen yang punya mata uang sendiri, dan dia yang anehnya katanya harus ditambang, dan ditambangnya bukan kayak nambang emas gitu. Ditambangnya dari perhitungan matematika di smartphone kamu, di laptop kamu yang terkoneksi internet. Makanya ini agak-agak mengerikan sih ya. Dan Tresna tadi nanya bisa ditradingkan, ya itu karena sudah diakui oleh netizen itu menjadi satu mata uang, akhirnya bisa ditradingkan dan bisa dirupiahkan juga gitu ya. Makanya tadi Bapak bilang Elon Musk, kenapa dia bisa ngebeli Teslanya dengan Bitcoin kemarin ya, karena sudah diakui. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita closing yang tadi, yang Satoshi Nakamoto ini. Terus apa kan kasih sesi tanya jawab dari kalian ya. Satoshi Nakamoto ini ternyata ya bukan nama manusia katanya ya. Bukan nama manusia dalam artian wujudnya itu manusia satu orang gitu, enggak seperti itu. Satoshi Nakamoto ini katanya ada tim gitu ya. Satoshi Nakamoto ini anonymous, jadi sampai sekarang nggak ada yang tahu. Bayangkan Bitcoin ini dilemparkan oleh Satoshi Nakamoto, tapi orangnya nggak diketahui. Tapi yang luar biasanya bisnis ini ya, makanya bisnis ya yang memang udah revolusi industri 4 ini memang bisnisnya memang di luar nalar semua, tapi malah dipakai teknologinya nih. Misalkan blockchain nih, blockchain ini adalah ledger besar. Kalian punyalah rekening bank, punya ya, punya insya Allah ya. Ada yang punya, ada yang enggak, atau pernah lah. Deka pernah lihat mungkin ya, Deka pernah lihat nggak buku tabungan punya orang tua kayak? Pernah, Pak. Nah, di situ ada ini ya, ada transaksi ya.
transaksi Ya. keluar masuk debit kredit. Nah ini blockchain ini teknologi yaitu ya untuk mencatat keluar masuknya uang dan tidak bisa dipalsukan karena ini tidak dimiliki oleh bank manapun, ini dimiliki oleh siapapun yang ada di dunia ini. Memang ini pembahasannya kita harus nantilah lebih dalam lagi. Cuma intinya teknologi ini teknologi yang aman dalam bertransaksi, sehingga teknologi blockchain ini akan dipakai di keuangan masa depan. Makanya mungkin kalian pernah mendengar akan ada e-rupiah. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Nah ini pakai teknologi ini, blockchain. Jadi dia nggak di ininya diterbitkannya bukan uang kertas, bukan uang logam, tapi benar-benar teknologi blockchain, elektronika, nggak bisa dipalsukan. Bayangkan, kalian pikir uang elektronik bisa dipalsukan? Nah dengan teknologi ini nggak bisa dipalsukan karena akan ditolak oleh sistem, karena cuma satu. Paham ya? Kalau kalian belajar nanti dengan Bapak di bidang informatika, kalian akan mengenal namanya biner, yang 1 0 dan 1 0 1 0 1, dan itu kalau ada yang sama itu akan ditolak. Seperti node-node di jaringan ya, kalau kalian belajar komputer jaringan itu IP addressnya nggak boleh sama. Kalau sama pasti nggak akan connect. Bisa paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Jadi teknologi blockchain ini sesuatu yang nggak bisa dipalsukan, nggak bisa disamain karena akan ditolak. Kalau dalam rupiah mah nomor seri lah, ya paham ya, nomor serinya gitu. Nah, cryptocurrency ini ya, kripto itu coba ya kita cari tahu. Kalian kalau searching kayak gini nggak? Ya, kalau nyari gambar klik image, nyari video klik ini, sama ya. Iya. Kalau nyari artikel kita ambil salah satu. Kripto berasal dari dua kata yaitu kriptografi dan currency. Kriptografi itu adalah apa di sini? Besar nggak? Kode rahasia ya. Kripto itu kode rahasia, dan currency ini Mata uang. mata uang. Bayangkan, cryptocurrency itu adalah kode rahasia mata uang. Jadi ini sesuatu yang nggak bisa dipalsuin, tapi bukan berarti nggak bisa dihack ya. Tetap kalau masalah hack-hackan mah orang cerdas itu terus ngulik bagaimana ngebobol, karena untuk menyimpan cryptocurrency ini, menyimpan Bitcoin ini, kita harus punya dompet online, e-wallet namanya. Masih pada nyimak? Masih pada nyimak? E-wallet ya, dompet. Ini dompetnya. Dompetnya elektronik. Boleh dibilang kayak rekening bank kita yang online. Ini bisa dijebol nggak kira-kira rekening bank? Bisa banget. Nah itu, jadi cryptocurrency-nya nggak bisa dipalsukan, tapi dompet online-nya bisa dihack. Seperti itu, paham ya? Nah, ternyata anak-anak, teknologi-teknologi yang sekarang kita pakai seperti sekarang ya, video conference, internet dan lainnya, itu ternyata warisan dari apa? Dari perang dunia. Nah di sini, tuh lihat, ya. Jadi teknologi-teknologi sekarang ini sebetulnya warisan dari perang dunia. Jadi sebetulnya masih banyak teknologi-teknologi yang canggih yang belum kita pakai, yang sudah dipakai sebelumnya, sudah ditemukan gitu. Paham ya? Bahkan kita bisa main internet tanpa pakai pulsa itu udah bisa. Ya, tanpa pulsa, tanpa BTS yang ada di depan rumah kita itu, semuanya itu ada teknologinya. Yaitu makanya tadi si Elon Musk dia bikin Tesla. Tahu Tesla ya?
Tahu. Kalau kalian perdalam lagi Tesla, ternyata Tesla itu adalah seorang ilmuwan Amerika yang menemukan listrik wireless. Jadi listrik tanpa kabel. Sebetulnya kita ini nggak perlu pakai kabel lagi. Nanti teknologi itu mungkin insya Allah akan dipakai di masa yang akan datang. Oke? Saya dipahami sampai sini ya. Bisa, Pak. Nah, itu contoh-contoh dari pengusaha sukses. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih ya. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan, apa aja faktornya. Nah, nanti ada sesi tanya jawab setelah ini ya. Nih, faktor keberhasilan ya, bisa kalian baca juga. Mampu melayani konsumen dengan baik, mampu mengetahui target pasar, memiliki modal yang cukup, mampu mencari dan memanfaatkan informasi, mampu mengelola waktu secara efektif, memiliki tenaga ahli yang dapat diandalkan. Oke, Bapak akan jelaskan secara singkat ya. Ini bukan berarti segini faktor keberhasilan, enggak. Ini tentu lebih dari ini ya. Insya Allah kalian paham ya, lebih dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih dari ini. Gak mungkin hanya segini. Maksudnya mampu melayani konsumen dengan baik. Kalian pernah di posisi sebagai konsumen ya, ada penjual dan konsumen. Kalian bisa merasakan kan bagaimana dilayani dengan baik dan enggak. Pernah ngalamin hal tersebut kan? Pernah ya? Kenapa? Kalian akan kembali belanja lagi sama orang yang melayani konsumen yang seperti apa? Baik. Ya, baik tentunya ya. Benar nggak? Jadi kalau kita jadi seorang pengusaha, kita layani karena pembeli itu adalah raja. Mereka yang ibaratnya yang ngasih uang ke kita lah ya. Nah, seperti itu, ini salah satu faktor keberhasilan. Kemudian mengetahui target pasar. Bapak kasih contoh nih ya. Contohnya simpel aja. Kalau tukang sayuran, maksudnya tukang sayur keliling, itu target pasarnya apa kira-kira supaya berhasil? Ibu-ibu? Yes. Ibu-ibu adanya di apa? Kita larinya nih ke ibu-ibu nongkrong, belinya di mana? Kita sedang tidak ngomongin pasar ya, kita ngomongin tukang sayur keliling. Di mana? Di rumahnya. Yes. Perumahan? Ya, itu siapa tadi yang bilang perumahan? Devia. Di perumahan ya. Jadi target pasarnya kalau tukang sayuran atau tukang ayam potong, di perumahan itu banyak ibu-ibu wanita karir yang sibuk, yang nggak sempat misalkan belanja ke pasar. Nah, kalau sudah nongkrong ke perumahan, otomatis itu memudahkan mereka. Bisa dianya langsung belanja ke situ, bisa dia nyuruh pembantunya gitu kan. Dia mungkin banyak ke situ yang masak, bisa dia, bisa pembantunya. Jadi target pasarnya kita harus ketahui kira-kira siapa nih ya yang bisa beli. Kita harus tahu dulu. Kalau misalkan dia nggak tahu target pasar, dia nongkrongnya misalkan di depan Jogja, ya kira-kira yang belinya gimana ya? Ya nggak ada kan. Jogja juga bukannya siang gitu kan. Akhirnya hanya orang yang lewat aja, tapi beda target pasarnya kalau terarah. Kemudian memiliki modal usaha yang cukup. Nah, Bapak kasih contoh singkat aja. Ini kalau kita mau modal usaha yang cukup, berarti usahanya juga harus besar. Ya, contohnya investasi ya. Tadi bilang Tresna bilang untuk main trading misalkan, main trading. Nah, untuk trading ini itu modalnya nggak bisa dengan modal sedikit, itu bohong itu. Kalau ada yang bilang modal sedikit yang ada di iklan-iklan itu dengan modal 10.000, itu bohong, pasti diketawain. Jadi salah satu modal yang besar itu ya di investasi. Modal 10.000 itu untuk jadi orang kaya sesukses misalkan jadi Corbuzier misalkan ya nggak bisa lah, modalnya harus gede. Nah, itu di investasi modalnya nggak bisa sedikit. Kemudian mampu mencari dan memanfaatkan informasi. Nah, informasi sekarang kan udah banyak banget ya. Banyak banget informasi bertebaran. Kalau kita bisa mencari dan memanfaatnya dengan baik, maka akan berhasil. Ini Bapak pernah buktikan sendiri ya. Bapak riset pasar dulu. Kira-kira yang disukai anak muda apa, yang disukai
misalkan semua golongan apa itu minuman, ya. Ternyata minuman yang kemarin meledak, ya seperti minuman jelly gitu, tahu kan ya? Minuman yang rasanya warna-warni, susu gitu kan, ada jelinya, dan ternyata itu hasil risetnya itu disukai oleh dari anak SD sampai kuliah. Jadi teman Bapak ada pengusaha sukses di bisnis itu, dia juga riset juga, ternyata setelah dapat informasinya, misalkan sekolahnya udah normal lagi, kalian akan menemukan produk semisal itu di kantin, karena itu kalian adalah target pasar mereka. Oke, mengelola waktu secara efektif. Misalkan Bapak kasih contoh singkat lagi, misalkan si tukang sayur tadi, kalau dia nggak efektif memanfaatkan waktunya, akan berhasil tidak? Tentu tidak berhasil. Misalkan dia datang ke perumahannya jam 10 siang, kira-kira ada yang beli nggak? Ya, yang pasti udah pada berangkat kan orang-orangnya, ya. Jadi dia harus tahu bahwa waktu yang dikelola dengan baik, berarti dia harus jualannya dari jam misalkan 5:30 sampai jam 8, oke? Dan memiliki tenaga ahli yang diandalkan. Oke, itu kita lanjut. Nah, ini faktor kegagalan. Ini contohnya tidak kompeten dalam mengelola, kurang pengalaman, lokasi yang kurang memadai, kurang perencanaan, tidak bersungguh-sungguh, tidak mampu melihat dan memanfaatkan peluang, sumber daya yang tidak memadai. Sebetulnya poin-poin ini adalah kebalikan dari faktor keberhasilan ini. Oke. Nah, sekarang Bapak akan buka sesi pertanyaan, silakan. Bapak sudah menyampaikan semua materi, akan Bapak buka sesi pertanyaan. Pak, saya Iya. Silakan, Rizka. bagaimana cara kita tetap bertahan walau banyak rintangan dalam wirausaha? Bertahan, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak skip dulu. Bertahan walaupun banyak rintangan. Next. Siapa lagi? Ayo. Aku. Dulu, Pak. Dulu silakan. Bagaimana tips supaya berani mengambil resiko dalam berwirausaha? Oke, siap. Dua pertanyaan dulu ya. Tadi bertahan walaupun banyak rintangan, pertanyaan dari Rizka. Ya. Seperti yang Bapak tadi jelaskan di ini ya, di apa? Di faktor keberhasilan. Ya, kita harus tahu informasi dulu ya. Kita harus tahu informasi. Kita bertahan itu sejauh mana, karena semua juga akan ada batas limitnya, Rizka ya. Misalkan bisnis yang Rizka geluti rintangannya banyak. Nah, SK itu cari dulu informasi apa ya yang berguna untuk bisnis SK ya. Terus misalkan faktor kegagalannya juga harus dikenali. Kenapa gagal? Misalkan ya, jualan es di musim hujan. Nah, itu udah ketahuan kan faktor kegagalannya, biar secara singkat aja. Oh, berarti kalau di musim hujan bukan es, kita ganti, jangan jualan es. Ya. Kita jualannya yang lain lah. Misalkan jualan sekoteng gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi bukan berarti bertahan itu bukan berarti kita nggak boleh merubah ini, nggak boleh merubah bisnis kita, boleh ya. Kita merubah arah bisnis kita juga boleh, tidak haram itu dalam bisnis. Contoh nih ya, SK ya. Pernah dengar BlackBerry nggak? SK pernah dengar BlackBerry? Pernah. Yang lain juga pernah. Kenapa BlackBerry sekarang tumbang? Karena dia nggak mau berubah. Ya, bertahan itu harus mengikuti perubahan, paham ya? Kita mengikuti pasar, kita mengikuti apa yang dimau orang, ya. Apa kemauan pasar? BlackBerry dia nggak mau mengimbangi Android sama iOS, ya. Akhirnya dia mati udah. Jadi tip-tipnya kita harus mengikuti pasar, kita harus mengikuti the big guys, ya. The big guys itu siapa sekarang? Google. Kalau kita nggak ngikuti perubahan si Google, udah mati. Sekarang kan Google misalkan punya Google Meet, yang lain juga ada, dia punya apa?
ya, Zoom dan yang lainnya banyak. Facebook juga bikin juga seperti itu ya. Jadi tipsnya untuk bertahan itu harus mengikuti perubahan ya. Misalkan terus bisnis ini aja ya, kalau misalkan sudah tidak relevan dengan kenyataan, jangan diteruskan. Paham ya? Oke. Tadi pertanyaan siapa? Nabila atau Lulu ya? Yang kedua. Lulu, Pak. Kan seperti Bapak bilang tadi ya, bahwa salah satu ciri seorang wirausahawan itu adalah berani mengambil risiko. Nah, risikonya tentu risiko yang diperhitungkan kan ya. Paham ya? Tapi bukan berarti kita ketakutan, enggak. Ketakutan itu bertolak belakang dengan serakah. Serakah itu dia terlalu berani mengambil risiko. Nah, itu namanya greedy, serakah. Ya. Kalau fear itu ketakutan. Nah, kita harus ada di tengah-tengah. Misalkan Bapak kasih contoh, bisnis apa yang kita berani mengambil risiko. Nah, misalkan bisnisnya adalah kita produk yang lagi happening sekarang, ya, minuman-minuman gitu. Minuman-minuman seperti itu menggunakan susu ya. Susu, taruhlah Greenfield gitu kan, Ultra. Resikonya sejauh mana nih kita kenali? Si Greenfield ini akan bertahan berapa lama di lemari es dan akan bertahan berapa lama setelah dibuka. Nah, kita berani mengambil risiko tersebut kalau melihat memang target market kita jelas ya. Misalkan kita sehari menggunakan 10 gitu ya. Nah, kita berani mengambil risiko sehari itu menggunakan 20 ketika ada event-event misalkan ya. Tahu ya? Misalkan pas mau buka puasa tuh, tahu sendiri kan? Orang yang tadinya nggak beli jadi beli. Kita bisa berani mengambil risiko jadi 20 botol Greenfield gitu. Nah, itu terukur, paham ya? Jadi berani mengambil risiko itu terukur. Kita harus pelajari dulu market yang sedang berjalan saat ini kemana arahnya, paham ya? Lulu, bisa dipahami? Jadi berani mengambil risiko karena kita tahu risikonya sejauh apa ya, paham ya? Iya, Pak. Paham. Berarti ketika kita mengambil risiko, kita tahu akan ada keuntungan di situ kan? Bukan berarti kita Iya, Pak. blank mata kita, untung nggak ya? Itu namanya gambling, namanya itu judi ya. Oke? Nah, di sini Bapak Iya, akan Pak. jelaskan. Ya. Di sini internet masuk ke Indonesia tahun 90-an ya. Kemudian tahun 2000-an awal bisnis online ya, seperti forex, online trading ya. Dulu ada nama mata uangnya Igor. Mungkin kalian belum lahir ya tahun 2000-an ya. Kemudian 2009 itu eranya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Tahun 2019 ini eranya sosial media ya, 14. Di sini YouTube juga sudah dimonetize. YouTube sudah dimonetize. Facebook, Instagram, di sini juga selebgram udah pada main. Nah, dan saat ini adalah eranya all in one startup ya. Seperti Gojek, Grab, bisnis baru, teknologi blockchain dan cryptocurrency. Nah, nggak tahu kita akan ada apa lagi. Revolusi Industri 4 kalian sudah pernah dengar nggak? Pernah. Ada yang bisa jelaskan satu orang? Tadi yang bilang pernah siapa? Saya, Pak. Ya, apa Nabila? Revolusi Industri 4 0.0. Revolusi industri itu menurut saya kayak semacam kayak teknologi gitu, Pak, tapi tentang kewirausahaan. Jadi semakin kesini semakin berkembang. Kalau 4.0 tuh, jadi di sejarah tuh pernah terjadi beberapa kasus gitu menurut yang saya baca. Nah, sekarang tuh mulai mau masuk yang revolusi industri 4.0. Baik. Ya, Bapak jelaskan secara singkat. Revolusi Industri 4.0 ini kalau zaman dulu kan ada yang zamannya mesin ya, mesin uap, mekanik, listrik. Nah, yang terakhir ini Internet of Things ya, teknologi revolusi Industri 4.0 ini Internet of Things, semuanya terkoneksi internet. Paham ya? Misalkan kita mau nyalain lampu dari
kantor bisa dinyalain lewat internet dari smartphone kita. Mau mengecilin lampu warnanya misalkan jadi redup, mau merubah warna lampu, sekarang sudah semua udah arah ke sana. Jadi semuanya terkoneksi internet, mau dari kulkas, mesin cuci, kipas angin, magicom ya, rice cooker, semuanya terkoneksi internet. Itulah teknologi 4.0. Bahkan sekarang ini tirai ini sekarang udah pakai teknologi iot ya. Jadi kita bisa menggelapkan, memutihkan, menormalkan kembali ini, nggak usah pakai tirai lagi. Nah, kalian bisa lihat di vlognya Bapak Penilai itu, vlognya si Tora Sudiro juga ada di situ. Dan Bapak juga ada di vlog Bapak itu pernah waktu Bapak naik pesawat, bagaimana si kaca pesawat ini jadi gelap gitu, nggak pakai tirai lagi, tapi jadi terang lagi. Nah, itu sudah internet opting semua. Nah, teknologi ini tentu berdampak kepada industri kewirausahaan kita ya. Bisa jadi peluang, berarti semua bisa dikonekkan ke internet apapun ya. Misalkan pagar rumah kita tinggal diklik dari smartphone kita, dia bisa buka. Berarti tukang pagar itu harus mempelajari internet opting ya, agar bisa mengkonekkan si pagarnya dengan internet ya. Seperti itu, paham ya? Nah, oke. Sekarang ada pertanyaan penutup dari Bapak. Tolong dijawab oleh satu orang aja karena waktunya udah mau habis. Sebutkan peluang bisnis di era revolusi industri 4. Temukan potensi diri dan peluang di sekitarmu. Ya. Seperti yang ingin jawab, seperti yang tadi sebelum pas pertama bilang ya, yang sekarang itu bisnis online. Seperti misalnya kayak jualan kipas tapi dari bambu gitu. Nah, itu tuh bisa dibuat kayak dijualnya gitu ke online, ke marketplace. Ya. Baik. Jadi tadi itu apa? Kata itu teh semuanya di online kan gitu ya. Menjual produk apapun bisa di online kan. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, bagus. Jadi potensi di sekitarmu. Contohnya ini Tresna ini kira-kira mau menjual apa sih? Kan tadi potensi di sekitarmu. Kan kalau di daerah Raja Gali itu suka banyak yang buat kayak rotan, terus bambu gitu, yang udah dipelajarin. Nah, di situ tuh bisa aja gitu dijual ke online shop, karena sekarang tuh lagi musimnya yang estetik gitu. Jadi rotan atau bambu tuh bisa dijadiin salah satu produk. Baik. Ya, berarti potensi di sekitar, biar pangsa pasarnya luas, maka dijual secara online. Oke anak-anak, kita sudah mendekati akhir pembelajaran. Kita buat kesimpulan ya. Dari pembelajaran kita tadi, kalian sudah bisa banyak menangkap informasi kan ya? Sudah ya? Ya, Pak. Oke. Kita simpulkan. Jadi kewirausahaan itu apa ya? Yang mau jawab? Tiara? Aku Pak mau jawab. Ya gimana Tiara? Ya ini kan aku tadi udah rangkumnya. Jadi ini yang tadi dirangkum itu, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, yang berbeda, dan pastinya bermanfaat serta menambah nilai lebih. Oke, terima kasih ya. Itu. Jadi sesuatu yang baru dan bermanfaat dan menambah nilai lebih. Oke, kewirausahaan. Oke, selanjutnya faktor kegagalan itu apa sih penyebabnya? Salah satu faktor kegagalan, silakan kita simpulkan. Kita refleksikan. Faktor kegagalan. Boleh siapa aja, sok bebas aja. Kurangnya pengalaman, terus lokasi yang kurang memadai, Iya. waktu yang tidak tepat, dan kurangnya Kenapa kurangnya kita? kapasitas yang dimiliki. Nih Pak, silau. Baik. Ya,
betul sekali ya, kurang pengalaman, waktu juga nggak tepat ya, lokasi juga sebetulnya menentukan, dia tergantung bisnisnya ya. Kadang bisnis kuliner itu bisa di tempat-tempat yang terpencil, tapi untuk bisnis tertentu tetap butuh tempat yang ini ya. Oke, kemudian kita refleksikan satu lagi, faktor tadi kegagalan ya, keberhasilan. Bapak ingin laki-laki lah, dari tadi perempuan semua nih. Keberhasilan nih. So, gimana hasil pembelajaran kita ini? Faktor keberhasilan. Di sini banyak laki-laki nih. Ayo. Deka, silakan. Apa faktor keberhasilan, Deka? Itu Pak, pengambilan risiko yang tepat dan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang tepat, pengambilan risiko yang tepat. Ya, jadi benar tadi sudah menangkap. Alhamdulillah ya Deka. Jadi resiko ini harus kita perhitungkan. Jangan kita blend aja gelap. Ya, kita tahu ada keuntungan di sana dan tahu ada risiko di sana. Ya. Kemudian tadi pemasarannya juga harus tepat ya. Bagaimana kita mau menjual produk kita sedangkan target marketnya aja kita masih blank, siapa pembelinya, seperti itu. Jadi Bapak minta ada yang menyimpulkan. Kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini apa? Silahkan. Ini benar-benar ujung nih ya. Ini luar biasa kalau ada yang bisa menyimpulkan, berarti dia paripurna sekali menangkap. Boleh siapa aja kok, bebas. Kesimpulan secara globalnya aja. Dari yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Ya, silakan. Siapa? Di situ ada Tiara, Tresna, Lulu, kayaknya yang kayak ready itu. Siapa? Ayo. Dari ini Pak, yang kesimpulan materi yang Bapak sampaikan, pokok-pokoknya gitu ya, apa aja. Jadi tadi itu Bapak tuh udah menjelaskan pengertian kewirausahaan, terus wirausahawan juga dijelasin, dan tadi tuh ngejelasin ciri-ciri wirausahawan yang bisa sukses, dijelasin ciri-cirinya, terus ada faktor-faktor penyebab keberhasilan sama kegagalan seorang wirausahawan. Terus juga ada beberapa pertanyaan dari kita yang ditanyain sama Bapak, terus sama Bapaknya juga udah dijawab. Iya. Masya Allah, ya itu ya kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil ya, bahwa memang untuk jadi wirausahawan itu bukan hal yang instan, semua perlu proses belajar, dan selain belajar juga harus dipraktekkan benar ya. Kita coba hal kecil aja dulu yang ya kita. Baik, karena waktu juga, yaitu tugasnya dari Bapak adalah di Google Classroom ini ada evaluasi ya. Ada evaluasi, silakan dibuka aja ya sebagai latihan. Di sini juga ada kunci jawabannya, jadi kalian jadi tahu kan apa aja ya. Nah ini evaluasi ini ya, silakan ya. Nah untuk tugasnya ini kita belajar di rumah aja, pelajari. Oh ternyata soalnya ini jawabannya juga ini udah ada, paham ya. Baik anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Mohon dimaafkan ya bila Bapak ada kesalahan dalam pengungkapan atau apa istilah-istilah, atau ada mungkin yang dari anak-anak Bapak yang tersinggung. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di 2 pertemuan ya. Mungkin waktunya jedanya sekitar ya taruhlah kurang lebih 1 pekan atau 10 hari ke depan. Silakan ditutup dengan doa. Bapak minta Diandra coba menutup menutup doa. Diandra. Coba, alhamdulillah udah amin. Udah selesai. Ya. Sebelum kita bubar menutup video ini, mari kita doa dulu. Doa memberi kepercayaan masing-masing dimulai.
Baik. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih buat Jandra, terima kasih buat semuanya. Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan boleh meninggalkan kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, Ya, Pak. sama-sama. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama semuanya.